Kembali bersama kami pemirsa, kepadatan arus lalu lintas mulai kembali terjadi di sejumlah jalan tol, terutama yang mengarah dari timur ke barat. Pihak kepolisian kembali memperluas rekayasa lalu lintas sistem satu arah yang sebelumnya dimulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan sampai dengan tol Jakarta Cikampek. Perluasan sistem one way berlaku pada pukul 14.00 dimulai dari tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sistem one way gerbang tol Palimanan sendiri dimulai pada Kamis malam dan hingga saat ini masih diberlakukan. Tak hanya itu, di kilometer 190 juga telah dilakukan sistem kontraflow hingga kilometer 188 untuk membuka jalur dari jalur B ke jalur A. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder terkait. Pihak Jasa Marga sendiri menyebutkan ruas tol Cipali tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas, baik pada jalur A dan B dengan volume capacity ratio sebesar 1,19. Ya, hari keempat Lebaran situasi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung masih normal. Terlihat minim antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Untuk meminimalisir tumpukan pemudik, dihimbau bagi pemudik untuk kembali untuk membeli tiket secara online sebelum sampai di pelabuhan. Akan ada sistem buka tutup jalur jika terjadi penumpukan karena kantong parkir di pelabuhan hanya dapat menampung 3.200 kendaraan. ASDP juga akan menambah pelabuhan, yaitu pelabuhan PJB dan pelabuhan Panjang bagi pemudik. Puncak arus balik diyakini pemerintah terjadi hari ini. Telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat sambungan telepon, serta Corporate Communication Head PT Jasa Marga Bapak Dwi Mawan Heru dan Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Ibu Selvi Arifin. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Iya, kita masih menunggu ya sambungan dengan Ibu Adita, tapi saya mungkin ke Pak Heru terlebih dahulu. Bagaimana dengan prediksi? Katanya hari ini puncak arus mudik, tapi data yang saya dapat sebenarnya dari tanggal 3 banyak sekali sudah kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Pak. Sudah 37.000 lebih di tanggal 3. Benar seperti itu, Pak? Gini, kalau kita lihat H2 ya, kan udah mulai balik ya. Kita lihat dari H2 sampai dengan H+2 itu sudah 563.000 kendaraan. Baik. Ya, itu naik 41% dibandingkan dengan normal. Ya, tapi kalau kita bandingkan pada saat arus mudik itu kan yang berangkat itu meninggalkan Jakarta sampai dengan H-1 itu 1,7. Jadi sebenarnya yang belum balik ini masih 1,3 juta. Baik. Atau 70% yang belum balik. Nah, kami perkirakan puncaknya nanti di hari Minggu, Mas Juno. Oke. Hari Minggu tanggal 8. Ya, puncak balik di Jasa Marga. Baik, tapi kalau bicara tren, Pak, apakah memang dari H+1, H+2 sampai hari ini semuanya meningkat memang tiap hari? Oh iya, numbersnya? betul sekali. Ya, sampai dengan kemarin ya, upside-nya atau peningkatannya dibandingkan dengan normal 41%. Baik. Ya. Untuk 4 gerbang ya, untuk 4 gerbang utama yang masuk ke Jabodetabek. Oke, jadi ya, ada tadi gap ya, ada 1,3 tadi yang belum pulang ya ke Jakarta ya. Kalau di Cikampek Utama itu lebih tinggi lagi. Kami prediksi ya, kalau di Cikatama itu nanti tanggal 8 itu 104% Mas Juno. Peningkatannya di luar biasa. 2 kali lipat Mas Juno. Tanggal 8 itu. Ini penting nih untuk diketahui banyak dari teman-teman yang mudik ya, karena kita tahu semakin banyak literasi kita terkait bagaimana arus balik ini, paling tidak kita bisa aware lah, bersiap diri ya Pak Heru ya, dengan puncak tadi arus balik. Saya ke Bu Selvi yang sekarang lagi di Bakahuni ya Bu ya? Betul Mas Yunawan, saya sedang berada di Bakahuni. Waduh, lagi di seberang nih Bu. Ibu, kalau bicara ASDP sendiri, bagaimana melihat tren arus balik? Seperti apa secara umum? Oke, mungkin hampir serupa dengan Jasa Marga ya. Kami juga berdasarkan pemantauan kami dari arus mudik dari Jawa ke Sumatera dari Merak kemarin itu naik sekitar 30% Mas. Gitu. Tapi sampai dengan hari ini yang sudah kembali ke Pulau Jawa dari pantauan kami baru sekitar 25,9% Mas. Jadi memang masih banyak. Dan menurut prediksi kami juga puncak arus balik ini kami perkirakan di hari Minggu Mas, di H+5 itu tanggal 8 Mei.
Oke. Demikian. Kalau kita bandingkan dengan arus ketika mudik, Bu, apakah tadi perbedaannya cukup signifikan? Kalau kita lihat dari Jasa Marga sendiri ada 1,3 juta yang belum kendaraan yang belum pulang seperti itu ke ibu kota. Kalau dari kapal feri sendiri harus balik di Bakahuni dan Merak, catatan ASDP seperti apa, Bu, untuk numbersnya atau angka-angkanya? Oke, kalau berdasarkan data kami, selama dalam kurun waktu 24 jam terakhir, ini ada sejumlah 5.472 unit kendaraan, itu sekitar naik 17% dari proyeksi kami di H+3. Baik. Tapi kalau secara akumulatif, kendaraan mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 6 Mei, itu ada sejumlah 54.150 unit kendaraan, atau sekitar 26,2% yang sudah kembali ke Pulau Jawa dari total proyeksi kita, yaitu sejumlah 206.955 unit kendaraan. Jadi memang masih banyak yang belum kembali, tapi angkanya ini juga terus bergerak ya Mas ya. Jadi memang sampai sore ini kendaraan mengalir terus, cuma memang masih lancar terkendali di sini. Oke. Jadi memang tadi trennya bahwa dari H+2, 3 pun sampai sekarang walaupun belum sepenuhnya kembali, tapi memang trennya meningkat ya, Ibu Selvi dan Pak Heru. Bagaimana tadi darat dan juga laut memang trennya kurang lebih sama. Saya coba untuk berbincang dengan juru bicara Kemenhub RI, Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum, Bu Adita. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita tahu semuanya lagi tugas, semuanya lagi sibuk. Tetap sehat pokoknya. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bu Adita. Kita lihat bagaimana tren ini dari darat dan laut memang belum sepenuhnya full seperti itu, tapi angkanya naik. Arus balik ini diperkirakan kapan, Bu, kalau dari Kemenhub sendiri? Ya, sebenarnya arus balik itu kami perkirakan hari ini itu sudah mulai kembali dengan jumlah yang lebih besar ya. Baik. Dan ini diperkirakan juga terus sampai nanti tanggal 8. Ini yang kita lihat. Tetapi sebenarnya pemerintah juga sudah menghimbau ya kepada masyarakat jika memungkinkan bisa balik lebih awal. Mulai kemarin atau nanti setelah tanggal 8 agar bisa mengurai kepadatan khususnya yang menggunakan kendaraan pribadi ya Mas. Tadi kalau mendengar informasi dari ASDP juga kan kendaraan ini yang sebenarnya paling banyak nih melakukan perjalanan dan melakukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya. Jadi itu yang kami lihat, artinya kita akan pantau terus nih sampai tanggal 8 nanti situasinya seperti apa. Baik, gitu. Kalau dari evaluasi kita lihat Bu, bagaimana one way ya untuk di tol sendiri ada ganjil genap juga. Lalu kalau untuk pelabuhan kita tahu di Bakahuni juga dibuka pelabuhan Panjang kalau saya tidak salah dan BJB. Apakah ada skenario lain untuk mengantisipasi nantinya agar tidak terjadi kemacetan atau keterlambatan yang cukup lama seperti arus mudik kemarin? Ya, sebenarnya dengan mudik kemarin itu sudah menjadi bahan evaluasi kami ya. Kita sudah memegang setidaknya angka perjalanan orang yang mudik. Baik. Itu sudah terdata ya. Jadi berapa kendaraan, berapa penumpang yang melakukan penyeberangan, atau berapa kendaraan yang keluar dari Jakarta. Itu semua datanya sekarang sudah terrecord. Nah, dari situ kami kemudian melakukan berbagai macam simulasi menggunakan acuan angka yang sudah keluar dari Jakarta khususnya dari Jabodetabek untuk memperkirakan berapa besar yang nanti akan kembali. Nah, dari situ kemudian kita lakukan simulasi lagi nih Mas untuk pengelolaan maupun manajemennya. Nah, tadi memang kalau yang paling krusial itu adalah kendaraan di jalan darat ya, melalui tol, kemudian juga penyeberangan. Nah, yang sekarang kami lakukan tadi sudah disebutkan ya, sarana maupun prasarana di penyeberangan itu kita tambah. Jadi pelabuhannya, jumlah kapalnya ditambah. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya juga terkait dengan bagaimana masyarakat ini nanti akan berperilaku khususnya dalam pembelian tiket. Karena kemarin informasinya kan pembelian tiket ini banyak dilakukan secara manual tidak menggunakan fasilitas online, sehingga jumlahnya tidak terdeteksi dan datang langsung gitu ke dermaga. Ini yang mengganggu antrian ya. Dan kita tentu berharap ini tidak terjadi lagi, sehingga kami juga meminta kepada pihak ASDP untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait dengan pembelian tiket ini, agar masyarakat dari awal sudah membeli secara online. Ini betul-betul bisa mengurangi kepadatan ya. Di samping tentunya tadi penambahan sarana dan prasarananya. Ya, itu yang saya dapat juga di lapangan, bagaimana kemarin ya di Merak dan juga Bakahuni ini numpuk karena pertama kantong parkir juga terbatas Bu, lalu juga banyak yang beli tiket tadi secara offline atau manual, dan ini jadi satu concern kita untuk evaluasi ya Bu ya. Baik, kita akan jeda dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kita sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami di MNC News Now.